Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, kita di sini akan menjelaskan CFD dari dari yang modul 2, tugas modul 2. Kita dari kelompok 13 shift 3 hari Senin. Ya, di sini bisa kita lihat sendiri kalau misalnya di studi kasusnya itu dilihat kalau misalnya mahasiswa itu mau meregistrasi untuk input mata kuliah untuk semester selanjutnya. Nah, di sini menggunakan aplikasi iGadis. Nah, di CFD atau konseptual data model yang kita bikin ini dari mahasiswa itu sendiri itu atributnya ada NIM, nama mahasiswa, program studi. Nah, di mana si NIM ini dia tipe datanya integer. Nah, integer di sini kan bisa berupa angka saja. Nah, lalu untuk yang nama mahasiswa ya, itu variabel karakter. Nah, di sini bisa di prioritasnya itu yang NIM. Kenapa? Soalnya karena dengan menginputkan NIM kita bisa tahu data-data mahasiswa dan yang lainnya, program studi juga. Nah, lalu setelah si mahasiswa ini udah login ke iGadis, nah dia ingin registrasi nih. Si registrasinya ini dia akan mengenerate yaitu berupa ID registrasi, di mana ID registrasinya juga berupa integer. Nah, bisa diketahui dengan di registrasinya ini dia masuk periode register atau tidak. Nah, di prioritasnya ini si ID registrasinya. Lalu setelah dia udah tahu ID registrasinya si sistemnya, nah baru si mahasiswa ini menginputkan mata kuliah. Nah, di sini untuk yang relasi dari mahasiswa ke register ini dia one to one. Kenapa? Soalnya setiap mahasiswa itu di sini hanya mempunyai satu ID registrasi. Nah, dari satu ID registrasi ini bisa memilih banyak mata kuliah sesuai dengan SKS kebutuhannya. Nah, di sini di mata kuliah sendiri kita memilih yaitu ada yang namanya kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan periode. Nah, di sini sebenarnya kita memilih yang nama mata kuliahnya. Cuman dengan mengetahui yang prioritasnya itu merupakan kode mata kuliah, maka dia bisa mengenerate nama mata kuliah, SKS, dan periode, dan seterusnya. Iya, saya akan melanjutkan presentasi mengenai tugas exercise 2. Nah, di sini mahasiswa setelah melakukan input mata kuliah dari input mata kuliah dia diteruskan kepada dosen. Nah, diteruskan kepada dosen dari banyaknya mata kuliah yang diinputkan diteruskan kepada satu orang dosen. Nah, di sini setiap dosen memiliki prioritas berupa NIP yang ditulis yang apabila setelah ditulis akan mengenerate nama dosen, bidang pengajaran, dan jenis dosennya. Nah, setelah itu dari dosen melakukan approval. Nah, di sini setiap dosen hanya bisa melakukan satu approval untuk satu mahasiswa. Nah, di sini ID prioritasnya adalah ID approval. Nah, yang memiliki sifat data integer. Nah, di sini setelah dari approval, kemudian data approval akan diteruskan kembali kepada mahasiswa melalui relationship one to one. Nah, setelah di sini mahasiswa akan mendapatkan update status terbaru dari mata kuliah yang telah diregistrasi. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari physical model. Nah, di physical model ini sebenarnya tujuannya untuk seharusnya untuk menggambarkan flow dari
power designer dari registrasi mata kuliah yang sudah dirancang. Nah, ini dari mahasiswa yang registrasi mata kuliah dan seterusnya. Yes. Sekian presentasi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.